Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan dalam hadis Nabi SAW bahwa man ahya sunnati faqad ahabbani, dan siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, sunnahku, faqad ahabbani, itulah bukti mencintai diriku. Jadi apa bukti cinta kita sama Nabi? Menghidupkan ahya sunnati, hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mengaku cinta sama Nabi, maka hidupkanlah apa sunnah Nabi. Wa man ahabbani, dan siapa yang sudah mencintaiku dalam hidupkan sunnahku, kata Rasulullah SAW, kana ma'i fil jannah, maka kelak akan menemaniku bersama dalam surga. Jadi ada orang yang bisa tidak sama levelnya, dia tidak sama dengan Nabi, dia tidak sama dengan Rasul, amalannya tidak sama dengan Nabi, tidak sama dengan Rasul, tingkatan ilmunya tidak sama dengan Nabi, akidahnya tidak sama dengan Nabi, akhlaknya tidak sama dengan Nabi. Tapi kata Nabi, dia kelak bersamaku dalam surga. Apa peluang kita untuk bisa mendapatkannya? InsyaAllah kita sama-sama peluang untuk bisa mendapatkannya. Syaratnya ahya sunnah, menghidupkan sunnah. Mari kita berusaha apa menjadi sunnah Nabi, kita hidupkan. Sunnah ini ada 3. Kauliyahnya Nabi, seluruh perkataan-perkataannya Rasulullah SAW, itu sunnah. Fi'liyahnya Nabi, yakni perbuatan-perbuatannya Nabi, itu sunnah. Kemudian takriri, Nabi SAW membiarkan, mengizinkan, Nabi tidak ucapkan, Nabi tidak lakukan, tapi Nabi diam dalam perkara itu, maka itu termasuk sunnah. Meskipun Nabi tidak kerja, Nabi juga tidak ucapkan, tapi Nabi izinkan tentang itu dari Nabi. Sahabat yang lakukan, tapi itu juga menjadi sunnah. Namanya sunnah takririyah. Ucapannya, perbuatannya, izinnya, ini masuk dalam kategori sunnah. Kata Rasulullah SAW, kada taraktu fikum amrain ma in tamaksaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasuli. Kutinggalkan kalian 2 perkara besar, lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah sesat, tidak pernah bengkok, tidak pernah keliru kalau mengikuti ma in tamaksaktum bihima, kalau pegang 2 hal itu, kata Nabi. Apa itu yang pertama, kata Nabi? Kitabullah, Al-Quran. Yang kedua, wasunnah Rasul. Jadi sunnah ini, Pak, mohon maaf, jangan dipahami sempit bahwa salat wajib ada temannya salat sunnah, itu bagian dari sunnah itu. Jadi ada sunnah Nabi itu wajib, ada sunnah Nabi itu yang sunnah. Jadi sunnah Nabi ada yang wajib, ada yang sunnah hukumnya.
Jadi kita bicara tentang sunnah, jangan sunnah dalam pandangan hukum fikih. Hukum fikih itu ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah. Ya, maka ketika kita bicara tentang sunnah dalam yang dibawa oleh Nabi, semua syariat ini bernama sunnah. Semua syariat agama ini itu bernama sunnah. Ya, oleh karena itu sunnah Nabi jangan cuma dibatasi dalam perkara-perkara yang sifatnya sempit, tapi semua agama ini itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Ada yang wajib, nanti sunnahnya Nabi. Ada juga yang sunnah, hukumnya wajib, hukumnya sunnah, tapi semuanya tetap sunnah Nabi SAW. Ya, nah, semua yang diucapkan Nabi, dipraktekkan Nabi, diizinkan Nabi, itu semua sunnah. InsyaAllah jemaah sekalian, kita ya mengabsen diri kita untuk di bulan Rabiul Awal ini, ya kita mengulang-ulangi kembali untuk kembali jalan keselamatan satu-satunya sunnahnya Nabi SAW, yakni jalan Al-Quran, Al-Hadis. Kita masuk di sini, Pak. Salah satu sunnah Nabi yang terbesar adalah sunnah Nabi memelihara salat berjamaah. Saya tidak menemukan Nabi salat sendiri, Pak, dengan para sahabat di rumahnya. Untuk salatnya laki-laki itu di masjid, kecuali ada darurat. Ada darurat. Ya, itu aslinya itu. Kita akan menjadi amalan rutin seperti bapak-bapak, insyaallah. Ini kita benar dari rumah sampai pulang ke rumah dalam etika berjalan menuju salat jamaah di masjid. Kita sudah ingatkan yang pertama dulu, seakan berwudu baru kita ke masjid. Ini sudah sampaikan yang lalu bahwa dengan berwudu baru kita ke masjid, ada 3 yang didapat di sini. 1, akan menjadi setiap langkahnya itu kebaikan. Yang kedua, akan diangkat derajatnya dengan langkah-langkah kakinya. Tidak ada orang hina di dunia ini sekalian kalau Allah akan muliakan dengan dijadwalkan hidupnya itu ke masjid. Yang ketiga, berwudu baru ke masjid, itu ada jaminan ampunan. Ada 3 di sini. Pahala, diangkat derajat, dan diampuni dosa kita.